Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang dana pensiun syariah. Tujuan membahas dana pensiun syariah, ya. Pertama, tahu dulu nih kapan sih pensiun. Kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kerja yang sebelumnya, yang tahun 2003, itu perusahaan swasta menentukan sendiri usia pensiun karyawannya sesuai dengan peraturan perusahaan atau perjanjian dengan serikat buruh, ya, misalkan 55 atau 60 tahun. Nah, ini dibahas di luar dari pembahasan ASN atau profesi lain, tidak dibahas di sini, ya. Kenapa perlu dana pensiun, ya? Menurut Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang Tenaga Kerja, ya, perusahaan harus bayar dana pensiun. Besarnya maksimum 2 kali 9 bulan untuk tiap tahun kerja, atau tambah 1 bulan per 3 tahun, ya, dikali masa kerja. Nah, di mana dana tersebut disimpan, ya, kalau menurut mata kuliah ini, ya, satu perusahaan yang beroperasi di dana pensiun syariah itu baru 1 sampai dengan Juni tahun 2020. Sementara unit usaha syariah ada 219 perusahaan. Daftarnya bisa dicari, ya, di OJK. Contoh aja langsung, ya, misalkan Bapak Ferdi kerja di PT UMB. Ya, ini kita bahas tahun ini, tahun 2020, ya. Tahun 2000 Pak Ferdi baru mulai kerja pada saat usianya 25 tahun. Saat itu gajinya 1 juta. Tahun 2020, artinya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian malah, ya, usianya saat ini 50 tahun, gajinya 5 juta. Jadi kalian tahu posisinya apa, gaji 5 juta di usia 50 tahun. Nggak tahu pun nggak apa-apa, tebak aja. Tahun 2025 usia Pak Ferdi akan mencapai 55 tahun bila masih bekerja di PT UMB dan masih hidup, di mana ketentuan UMB menentukan usia pensiun di usia 55 tahun. Menurut prinsip akuntansi, ya, PT UMB berhutang kepada karyawannya atas nama Pak Ferdi. Jadi kira-kira utangnya itu di tahun 2025 itu dengan faktor pengalian tadi, ya. Nah, Pak Ferdi ini nanti tahun 2025 di estimasinya gajinya akan bernilai 8 juta. Ya, akan sebesar 8 juta. Nah, maka di tahun 2020 ini utang perusahaan atau PT UMB kepada karyawan bernama Pak Ferdi ini 180 juta. Ya. Ini hitungannya hitungan faktor aktuaris. Saya tidak bahas di sini. Asumsinya 180 juta. Ini satu karyawan Pak Ferdi aja. Kalau karyawannya ada 10 dengan kondisi seperti Pak Ferdi, maka utang PT UMB kepada karyawan akan sebesar 1,8 miliar. Nah, dana yang 1,8 miliar ini yang akan disimpan di DPLKS, ya, agar mendapat bagi hasil, keamanan bagi karyawan. Keamanan bagi karyawan ini maksudnya apa? Kalau perusahaan akan berbuat hal yang tidak diinginkan dalam perjanjiannya, itu akan merasa lebih aman, walaupun DPLKS pun ada risikonya juga. Dan bagi perusahaan pun akan nampak jelas bahwa hutang kepada karyawan sudah dipindahkan ke pihak ketiga, yaitu DPLKS. Ya. Nah, kemudian dana perusahaan untuk membayar pensiun itu biasanya, ya, 100% dari perusahaan. Ya.
Contohnya PT UMB tahun 2000 menyisihkan dana tiap bulan, ya kayak Pak Ferdi tadi itu 2000 tahun 2000 tiap bulannya 50.000, berarti setahunnya berapa? 600.000. Tahun 2005 50.000, 5 tahun kemudian sudah meningkat jadi 300.000. Tahun 2010 dan seterusnya. Ini contoh pertama 100% dari perusahaan. Ada juga kontribusi bersama. Misalkan perusahaan 80%, karyawan 20%. Ini contoh yang DPLK. Nah, bagaimana kalau 100% kontribusi dari karyawan? Nah, kalau 100% kontribusi dari karyawan, ini adalah contoh investasi pribadi pada perusahaan asuransi di modul sebelumnya. Nah, salah satu pilihan daripada dana pensiun adalah dana pensiun iuran pasti. Nah, iuran pasti ini ditanyakan atau ditargetkan berapa rupiah yang akan didapat pada tahun 2030 kalau tiap bulan nyicilnya dana pensiun itu 7 juta per bulan mulai tahun 2020. Maka yang akan didapat 840 juta. Dari mana? 7 juta ya dikali 12 bulan dikali 10 tahun ya. Ini tanpa ada faktor bagi hasil ya. Ya, maksudnya tidak ada perhitungan kenaikan, inflasi dan sebagainya. 840 juta tahun 2020 itu besar ya, perasaan besar. Tapi kalau 840 juta tahun 2030, apa yang akan didapat? Contohnya aja berapa biaya kuliah UMB tahun 2030 dibanding dengan tahun sekarang. Minimal akan dikalikan faktor 10% dikali sekian persen kenaikan inflasi dan seterusnya ya. Kemudian ada juga dana pensiun manfaat pasti. Nah, kalau ini ditarget ya. Misalkan tahun 2030 saya mau dana pensiunnya sebesar 900 juta. Berarti pola hitungnya terbalik ya. Jadi sejak tahun 2020 harus nyicil 7,5 juta per bulan. Ini pun masih tanpa faktor bagi hasil. Yaitu 900 juta dibagi 10 tahun dibagi 12 bulan. Nah, kalau ini ya iuran pasti ini ibaratnya kalian ikut arisan. Kalau ikut arisan sebulan sejuta, otomatis pada saat dapat 12 juta ya. Kalau ini itu seperti target mau beli barang. Saya mau beli barang harganya 15 juta, maka sebulan nyicilnya sekian. Ini tanpa faktor bagi hasil ya. Nah, asumsinya perusahaan menentukan karyawan peserta DPLK. Contohnya, karyawan hanya mengikut sertakan karyawan dengan usia di atas 40 tahun. Atau perusahaan hanya mengikut sertakan karyawan dengan posisi kepala bagian. Atau perusahaan menentukan dengan nilai gaji tertentu, misalkan gaji yang 2 kali UMP baru diikutkan. Atau perusahaan mengikut sertakan lamanya karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Misalkan kalau sudah di atas 10 tahun baru diikutkan. Kemudian perusahaan mengedepankan hak karyawan. Ini dalam hal ini perusahaan yang ingin memberikan kenyamanan atau nilai lebih bagi karyawannya. Kemudian perusahaan memilih DPLK syariah atau DPLK unit syariah yang berakad mudharabah sehingga transparan. Mekanismenya, perusahaan memberikan daftar karyawan ke perusahaan yang punya program DPLKS. Isinya antara lain biasanya usia, nama, masa kerja, gaji, dan iuran. Kemudian sesudah berakad, nanti perusahaan DPLKS itu akan mengirimkan saldo tiap bulannya. Kemudian DPLK akan memberikan nilai investasi kepada perusahaan dan karyawan tiap bulan. Nah, contohnya itu ya,
Jadi dari contoh yang tadi itu saya ambil contoh daftar iuran bulan Juli. Ini misalkan ada Pak Novi, ada Pak Ferdi, ada Bu Mina, ada Pak Lawe, ada Pak Tori. Usia masing-masing tahun 2020 itu 53 dan seterusnya. Masa kerjanya sekian. Gajinya sebesar ini dan iurannya ini berapa persen ya dari gaji. Ya. Nah, besar iurannya itu 7 juta karena Pak Novi 2 juta, Ferdi 2 juta, Mina 1 juta dan seterusnya. Saldonya ini dimulai dari dia ikut pertama kali itu kapan. Maka saldo iuran itu 628 juta. Oke, demikian. Terima kasih.